Kita melanjutkan belajar bersama hari Senin kemarin, kedudukan sholat yang sudah masuk ke dalam bab surah Al-Fatihah. Kemarin dalam membaca surah Al-Fatihah, pada saat membaca Bismillahirrahmanirrahim disambung satu nafas dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkat guru-guru kita, dengan kita membaca surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin satu nafas, dosa-dosa kita diampunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan di sini makna dari alhamdulillah. Dengan memuji kepada Tuhan semesta alam, maka wajiblah manusia, kita sekalian, untuk senantiasa memuji dan bersyukur, terutama bagi manusia yang mengaku beriman, dengan segala kerendahan hati kita dan ketakziman kita secara lahir dan batin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa bersyukur sama Allah, ya. Dijadikan iman, Islam. Semoga kita diberi keteguhan hati untuk istiqomah di dalam agama kita ini sampai napas terakhir kita. Amin. Kemudian dilanjutkan Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi itu adalah Tuhan kita, Rabb kita. Allah adalah segala-galanya tempat tumpuan dan pengaduan. Al-alamin, alam semesta, yang merupakan tanda bukti adanya Allah adalah dengan adanya segala alam semesta ini. Tidak mungkin terjadi alam semesta ini tanpa ada yang menciptakan, ya. Nggak mungkin ono rokok nek karena pabrik rokok, ya. Nggak mungkin ono motor, ono mobil kalau tidak ada yang menciptakan mobil. Begitu pula seluruh alam semesta dan segala kejadian di semesta ini tidak lain dan bukan semua karena penciptaan dari Allah Rabbul Alamin. Malik Yaumiddin, raja dari segala hari kejadian. Yang dimaksudkan bahwa kita meyakini di dalam hati dengan rasa pembenaran, yaitu ainul basirah, yakin dan diyakinkan hati kita dengan segala bukti-bukti yang sudah kita lihat semasa alam semesta, kejadian-kejadian kita mulai kecil sampai dewasa, ya. Tulang-tulang kita, ya, bisa ngotot bisa ngotot dewe, ya. Dimodali nasi sepiring, 2 piring, minum air, minum susu, bisa tumbuh tulang menjadi dewasa, tumbuh kumis, ya, tanpa instruksi, tanpa perintahmu, dia tumbuh dengan sendirinya karena kekuasaan. Jadi di dalam ayat Malik Yaumiddin ini kita meyakini bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah dan dikuasai oleh Allah, raja dari segala raja. Kemudian dilanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah ya Allah, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon perlindungan. Di sini memiliki arti bahwa kita manusia wajib beribadah dan meminta dan berlindung kepada Allah Rabbul Alamin sebagai kebutuhan mutlak, dilakukan dengan kesadaran yang tinggi untuk memikirkannya bahwa ibadah itu adalah kebutuhan yang paling utama di antara
ibadah kepada manusia. Hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, itu lebih wajib dibandingkan hablum minannas. Tetapi tidak bisa juga ditinggalkan salah satunya, ya. Tetapi di sini lebih diutamakan hubungan kita kepada Allah. Sholat kita, dengan kita ngaji ini, semoga kita semakin paham dan mengerti tentang kedudukan sholat kita, kedudukan ibadah kita, zikir kita, puasa kita, sujud kita kepada Allah itu untuk apa? Ya, ternyata memang wajib bagi kita untuk menyembah Allah, untuk mohon sama Allah. Bukan seperti nafas. Allah itu jadikan dalam ibadahmu kepada Allah itu seperti nafas. Kalau kita tidak nafas, maka mati. Nah, jadikan ibadah kita, ngaji kita, berbuat baik kita, itu seakan-akan seperti nafas kita. Kebutuhan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar itu satu bentuk perintah, tapi kebutuhan kita. Itu harapan saya, harapan kita, harapan para ulama-ulama itu. Umat Rasulullah itu menganggap sholat itu adalah kebutuhannya, ngaji itu adalah kebutuhannya, ibadah itu adalah kebutuhannya, merupakan bentuk nafas-nafas di dalam umat-umat ini untuk bertahan dan menuju kembali kepada Allah. Dan dilanjutkan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dimaksudkan adalah tiada daya kita manusia tanpa rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk yang lurus jika bukan karena Allah lah yang memberikan kita petunjuk. Kita bisa mengaji karena hidayah dari Allah. Kita bisa Islam karena hidayah dari Allah. Kita bisa berbuat baik karena hidayah dari Allah. Maka doakan saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah. Doakan orang tua kita yang belum mendapatkan hidayah. Doakan kerabat-kerabat kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan dengan segala penuh kasih sayang, seperti kasih sayangnya Allah, seperti kasih sayangnya Rasulullah, seperti kasih sayangnya para ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang satu saat marah, ya, itu bukan marah, sayang. Ya. Saking sayangnya orang tua kepada kita, saking sayangnya guru-guru dengan kita, satu saat yang terkeluar kalimatnya itu kalimat marah. Padahal hakikatnya itu bukan marah, bentuk kasih sayang. Ingin anak-anaknya itu bahagia dunia dan akhirat. Ingin anak-anaknya itu selamat dunia dan akhirat. Ingin saudaranya itu selamat dunia dan akhirat. Jadi begitu ya, bentuk kasih sayang. Kalau orang tua kita sudah tidak negur kita, tidak marah sama kita, sedih. Berarti kenapa orang tua sampai tidak marah sama kita, tidak negur kita? Kemungkinan kita banyak salah, gitu ya. Jadi ojo gondok kalau dimarahi orang tua. Justru itu bentuk kasih sayang orang tua, ya, ya, disayangi orang tua. Seperti yang kita baca tadi, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dosa orang tuaku,
kasihilah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangimu sejak kecil. Disayang orang tua, diseneng orang tua nih. Ya apa itu orang tuanya wajib. Kemudian dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Pengertiannya adalah setelah kita beriman kepada Allah, maka kita akan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mengikuti perintahnya, mengikuti perintah Rasulullah, mengikuti nasihat-nasihat para ulama, mengikuti nasihat para guru-guru kita, diberikan kenikmatan-kenikmatan lahir dan batin. Termasuk juga siratal ladzina an'amta 'alaihim ini menjadi hujjah sanad bahwa kita tidak bisa meninggalkan ulama-ulama. Di sini Allah sendiri yang perintah kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang telah memberi nikmat, yaitu siapa? Orang-orang soleh, para nabi, tabi'in, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, ulama-ulama yang soleh, itu kita ikuti. Ya, nggak bisa berangkat sendiri, ngaji dewe, sinau dewe, nggak bisa. Ikut dengan guru-guru, ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Semoga kita dijauhkan dari perkumpulan, dari lingkungan-lingkungan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ya. Semoga kita didekatkan dengan orang-orang yang soleh, guru-guru yang soleh, ulama-ulama yang soleh sampai hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian dilanjutkan setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, disunahkan bagi kita untuk mengucap amin, yang artinya kabulkanlah ya Allah. Pengertiannya hanya orang-orang yang sabar dan bersyukur, berharap dan yakin kepada Allah bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhirat, penuh percaya dan ikhlas pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis diriwayatkan kalimat amin ini yang mengajarkan itu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau umatmu setelah membaca suratul Fatihah maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat amin. Dan barang siapa pada saat mengucapkan kalimat amin pada saat membaca suratul Fatihah berbarengan dengan kata-kata aminnya para malaikat di langit, maka insya Allah segala hajatnya fid dunya wa dunya wal akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga berkat guru-guru kita, apa yang kita perjuangkan, ngaji kita, ibadah kita menjadi berkah dan bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.